Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana progres kami dalam menyelesaikan proyek kelompok untuk data mining ujian akhir semester, dan sekarang kami mengambil tema yaitu analisis pola kombinasi bahan dan pengelompokan resep masakan menggunakan teknik association rule mining dan juga clustering. Next. Kelompok kami beranggotakan ada Muhammad Fazil Van Putra, saya sendiri Kevin Krisnanda, lalu ada Chelsea, Adria Farrell, lalu ada Sarah Alia Aziza. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Sebelum kita masuk ke detail proyek kami, mari kita lihat mengapa topik ini sangat relevan. Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, pada tahun 2020, subsektor kuliner adalah salah satu penyumbang terbesar ekonomi kreatif di Indonesia dengan kontribusi mencapai lebih dari 455 triliun terhadap PDB. Angka yang luar biasa ini menunjukkan betapa besarnya industri ini. Dan di balik industri raksasa ini, ada jutaan data, terutama data resep yang menunggu untuk diolah. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang sangat besar dalam pengolahan data, khususnya data dari internet. Di bidang kuliner sendiri, ada ribuan data resep di berbagai situs web. Namun, sayangnya data ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, kami memanfaatkan data ini. Langkah pertama, kami menggunakan teknik web scraping, sebuah cara otomatis untuk mengambil data langsung dari situs web resep tersebut. Setelah data terkumpul, kami menggunakan data mining sebagai teknik untuk mengolah dan mengungkap pola-pola tersembunyi dari kumpulan data resep yang sudah ada. Secara spesifik, kami menggunakan analisis aturan asosiasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kombinasi bahan masakan apa yang paling sering digunakan secara bersamaan. Selain itu, kami juga menggunakan analisis clustering. Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan resep-resep yang mirip berdasarkan karakteristiknya seperti waktu masak, tingkat kesulitan, dan bahan-bahannya. Dengan mengungkapkan pola kombinasi bahan dan mengelompokkan resep, kami bisa memberikan insight yang sangat berharga bagi para pelaku bisnis kuliner untuk inovasi produk atau strategi marketing. Selain itu, ini juga bisa menjadi dasar untuk mengembangkan sistem rekomendasi resep yang lebih cerdas bagi pengguna. Pada intinya, kami menerapkan ilmu data mining untuk menggali nilai nyata dari resep masakan. Next. Dari latar belakang tersebut, kami menemukan rumusan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, apa saja kombinasi bahan-bahan masakan yang sering muncul secara bersamaan dalam resep makanan. Lalu, bagaimana cara mengelompokkan resep-resep masakan berdasarkan karakteristiknya agar dapat ditemukan pola segmentasi yang lebih bermakna. Lalu selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini kami memiliki dua tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pola asosiasi antar bahan dalam resep makanan. Lalu yang kedua, mengelompokkan resep makanan berdasarkan fitur numerik dan komposisi bahan. Lalu selanjutnya next. Nah, dalam manfaat penelitian kami memiliki tiga. Untuk yang pertama, memberikan insight bagi pengembang aplikasi kuliner dan e-commerce. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sistem rekomendasi bahan atau resep yang relevan sesuai pola konsumsi umum. Lalu yang kedua, meningkatkan pengalaman dalam penerapan teknik data mining. Ini jadi ajang latihan praktis dalam penggunaan association, rule mining, dan clustering, menggunakan data asli yang kami dapat dari scraping. Lalu yang ketiga, menjadi referensi untuk pengelompokan resep secara otomatis. Ini bisa bermanfaat dalam pengembangan fitur rekomendasi resep berdasarkan kesamaan bahan, sehingga pengguna bisa lebih mudah menemukan resep yang sesuai. Oke, next. Oke, selanjutnya masuk dari dataset yang kami gunakan. Sumber datanya yaitu kami mengambil data dari website masakapahariini.com. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu scraping menggunakan library Selenium dan juga Beautiful Soup. Setelah itu data disimpan dalam format CSV. Berikut merupakan tampilan dari website Masak Apa Hari Ini. Selanjutnya, setelah kami melakukan scraping, variabel awal yang didapatkan yaitu judul masakan, waktu masak, misalnya 1 jam 30 menit, lalu yang ketiga tingkat kesulitan, misalnya mudah, sedang, dan sulit,
lalu ada jumlah porsi, misalnya 4 porsi, kemudian bahan-bahan di mana isinya yaitu daftar lengkap bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat masakan, termasuk takarannya. Lalu yang terakhir adalah link dari resep itu sendiri. Kemudian pada foto di bawah terdapat contoh nilai dari kolom bahan-bahan. Untuk analisis selanjutnya, kami memerlukan pemrosesan lanjutan, yaitu menghapus angka dan simbol yang tidak diperlukan, lalu split menjadi list kumpulan kata, kemudian mencari top N kata bahan yang banyak muncul, dan juga menghapus kata-kata umum seperti menggoreng, tipis-tipis, potong tipis-tipis, kemudian juga kata-kata umum lainnya. Setelah itu mendapatkan variabel baru yang merupakan hasil one hot encoding dari bahan-bahan yang sudah kami pilih. Kemudian data yang telah dikompresikan secara lanjut tersebut akan dilakukan analisis menggunakan association rule mining, di mana input data untuk association rule mining yaitu matrix binner hasil one hot encoding dari bahan-bahan, di mana setiap baris merepresentasikan satu resep dan setiap kolom merepresentasikan satu bahan, dengan nilai 1 jika terdapat bahan tersebut dan 0 jika tidak terdapat bahan tersebut. Urgensi dari analisis ini yaitu menemukan hubungan antar bahan menjadi bantuan untuk sistem rekomendasi dan strategi penjualan. Contohnya produk bundling atau tata letak produk dalam market. Yang kedua yaitu membantu pengguna mengoptimalkan bahan yang ada di dapur dan mengurangi limbah makanan. Kemudian pada association rule mining ini digunakan algoritma a priori, di mana tahap pertama yaitu menemukan frequent item sets, yaitu mencari kombinasi bahan atau item yang sering muncul bersama melebihi ambang batas minimum atau support. Lalu tahap kedua yaitu membentuk aturan asosiasi. Dari kombinasi tersebut dibentuk aturan jika bahan A, maka bahan B, yang memenuhi ambang batas minimum atau confidence. Kemudian metrik evaluasi yang digunakan yaitu support, seberapa populer kombinasi bahan tersebut di dalam keseluruhan list resep. Kemudian ada confidence dan juga lift, selain dari support yang digunakan. Next. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat analisis clustering. Jadi, clustering di sini kita gunakan untuk mengelompokkan resep yang mirip guna menemukan pola tersembunyi dan membentuk segmentasi yang berguna untuk rekomendasi. Untuk algoritma yang kami gunakan, di sini kita menggunakan K-means clustering, yang dimana data inputnya ada 4 fitur yang digunakan, yaitu waktu masak, tingkat kesulitan, jumlah porsi, serta komposisi bahan yang sebelumnya akan di one hot encoding terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke tahap analisisnya. Yang pertama ada feature scaling. Di sini karena K-means sensitif terhadap skala fiturnya, maka semua fitur numerik akan kita standarisasi dengan menggunakan standar scaler agar memiliki nilai min 0 dan juga standar deviasi 1. Hal ini memastikan supaya perhitungan jarak atau euklidiannya adil antar fiturnya. Kemudian, step yang kedua yaitu menentukan jumlah cluster optimal. Yang pertama, kita pakai metode siku, yang dimana kita mencari titik siku pada grafi WCSS-nya, yaitu total jarak antar titik ke pusat klasternya. Kemudian yang kedua kita pakai skor siluet. Di sini kita mengukur seberapa mirip sebuah objek itu dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster yang lain. Skor siluet ini berkisar antara -1 hingga 1, yang dimana nilai 1 berarti klasternya bagus, terpisah, dan homogen. Kemudian untuk step yang ketiga ada pelatihan model K-means. Di sini kita melakukan training model berdasarkan K yang sudah kita pilih sebelumnya. Kemudian step yang terakhir adalah interpretasi cluster. Untuk setiap cluster yang terbentuk, kita akan lihat nilai rata-rata atau centroidnya, yang kemudian akan kita analisis karakteristiknya, yang dimana ini akan membantu kita untuk memberikan deskripsi atau label yang bermakna untuk setiap grup resep nantinya. Oke, next. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.